Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, saudara-saudara, yang pada kesempatan ini saudara merupakan mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, lalu melalui skema magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Nah, tentu saja setiap kegiatan yang sudah saudara-saudara lakukan itu menambah wawasan saudara, dan saya yakin juga kegiatan tersebut memberikan banyak masukan-masukan kepada saudara-saudara melihat bagaimana di dalam praktek pelaksanaan pelayanan publik di bidang pelayanan perpajakan, terutama di daerah. Meskipun di masa pandemi kalian juga sudah melaksanakan dengan protokol kesehatan, jadi saya apresiasi. Baik, untuk itu tanpa menyita banyak waktu, mungkin saya ingin saudara-saudara satu persatu mempresentasikan secara singkat saja menyangkut pengalaman-pengalaman saudara di sana dan kira-kira hubungannya dengan studi kalian di Fakultas Hukum Udayana. Oke, untuk itu dari Anak Agung Istri Anom bisa memberikan sedikit evaluasi atas kegiatan saudari di sana, di mana saudari ditempatkan, lalu apa yang sudah dilakukan, dan apa hasil dari laporan saudari. Baik, terima kasih, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Anak Agung Istri Anom Sinta Suara. Izin menjawab. Saya selama magang melakukan kegiatan MBKM di Bapeda Badung ditempatkan di bidang penetapan dan pembukuan. Tugas-tugas secara singkat yang kami lakukan di sana adalah menjalankan bagaimana cara penetapan pajak tersebut, kemudian membuat berkas verifikasi piutang pajak daerah, serta diberitahukan sedikit tentang prosedur bagaimana tata cara pemeriksaan pajak, kemudian membuat surat audit lapangan dan sebagainya, Pak. Untuk hasil laporan magang yang saya buat, ini berjudul Agensi Pengoptimalan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah guna meminimalisir potensi penurunan PAD. Saya izin share screen, Pak nih. Ini apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nika berjudul Agensi Pengoptimalan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam rangka meminimalisir potensi penurunan PAD Kabupaten Badung di masa pandemi COVID-19. Latar belakang dari judul saya, ya ini karena penyebaran pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang mengalami peningkatan cukup pesat terhadap COVID-19 ini, membuat pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, yaitu diantaranya ada kebijakan lockdown, social distancing, PSBB, dan di Bali sendiri ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Bali sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, perekonomiannya harus lumpuh karena masyarakatnya benar-benar bergantung pada sektor pariwisata seperti akomodasi pariwisata, hotel, hiburan, restoran itu harus tutup dikarenakan kebijakan-kebijakan COVID-19 ini.
Kemudian kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat ini berdampak pada terhambatnya masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Tentunya ini berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Badung. Kita sama-sama tahu bahwa pendapatan daerah Kabupaten Badung ini sangat penting perannya karena PAD di Badung ini merupakan PAD yang tertinggi di wilayah Bali dan nomor 2 di Indonesia. Bahkan PAD di Badung sendiri itu pun juga menyuplai dananya sebagian untuk menunjang ke daerah lain. Hal ini tentu diperlukannya ada upaya-upaya untuk mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk mengatasi dampak krisis pandemi COVID di masyarakat, baik itu dari segi masyarakat maupun dari segi pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Dan dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Dan untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah upaya pemerintah dalam hal ini Bapenda Badung guna mengoptimalisasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meminimalisir potensi penurunan PAD di Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu jenis penelitian yuridis empiris, dan jenis peningkatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sekaligus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk sifat penelitian, yaitu penelitian deskriptif, yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Kemudian jenis data dan sumber data yang digunakan. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang mencakup gambaran umum objek penelitian, dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu mencakup wawancara dan observasi, dan data sekunder yaitu mencakup studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, baik maupun kamus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis dan terarah. Kemudian ada observasi yaitu meninjau langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Kemudian teknik analisa data yang digunakan, adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode descriptive analysis, yaitu data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun skema, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dan memberikan kejelasan informasi maupun data yang diperoleh sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dampak COVID-19 terhadap PAD Kabupaten Badung. Ini adalah data yang saya terima, penerimaan pajak tahun 2019. Ini ada pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi bangunan, dan pajak biaya perolehan hak atas bangunan. Total target awal di tahun pajak 2019 ini adalah 4.652 miliar, kemudian terrealisasi sebesar 4.217 miliar, dan persentase realisasi terhadap target ini adalah 90,64%, hampir mencapai target. Kemudian ini dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2020. Target awal ini adalah 2.200 miliar, terrealisasi sebesar 1.613 miliar, dan presentase realisasi terhadap target yaitu 73,35%. Dari tabel berikut dapat dibandingkan jumlah total penerimaan pajak di tahun 2019 dan di tahun 2020. Terdapat penurunan target yang cukup signifikan, yaitu dari 4 triliun menjadi 2 triliun. Kemudian realisasinya pun cukup jauh, dari 4 triliun turun menjadi 1 triliun. Jika dibandingkan dengan target per tahunnya, maka tahun 2019 ini hampir mencapai target awal, yaitu sebesar 90,64%, sementara di tahun 2020 targetnya hanya terrealisasi sebesar 73,35%. Dan dapat dilihat bahkan penerimaan realisasi pajak di tahun 2020 itu 4 kali lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hal ini tentu saja sudah terprediksi karena mengingat dampak COVID-19 yang kian membengkak pada sektor perekonomian. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, Bapak Sudarmo, memang dikatakan sejak April pemerintah Indonesia telah melarang masuknya WNA asing ke Indonesia. Bahkan wisatawan asing itu terhitung
terdapat penurunan sekitar 90% wisatawan asing yang masuk ke Bali, sehingga menyebabkan penurunan dari sektor pariwisata, baik hotel, restoran, hiburan, dan lain sebagainya. Juga pengrajin-pengrajin oleh-oleh Bali pun terdampak akan hal ini. Lebih jauh, penurunan jumlah wisatawan mancanegara ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali dan sektor pariwisata, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, sehingga itulah yang menyebabkan penurunan PAD dari tahun 2019, dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu upaya pemerintah Badung dalam mengoptimalisasian ekstensifikasi dan intensifikasi pajak guna meminimalisir potensi penurunan PAD. Yang pertama ada program pengoptimalan ekstensifikasi pajak. Kebijakan dan usaha ekstensifikasi adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan batas ketentuan baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Menurut Halim, kebijakan ekstensifikasi ini dilakukan dalam upaya mencari dan menemukan objek atau wajib pajak dan restribusi daerah baru ataupun memperluas ruang lingkup pajak yang ada. Di Bapenda Badung sendiri, berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Data dan IT, Bapak Sudiarte, di Bapenda Badung sendiri melakukan program ekstensifikasi pajak, yaitu satu melakukan pengamatan potensi perpajakan dan melakukan pengumpulan data dan informasi. Melakukan pengamatan potensi perpajakan ini memanfaatkan tim-tim yang ada di lapangan, dibagi menjadi 8 kelompok dan tersebar di seluruh wilayah Badung. Kemudian pengumpulan data dan informasi ini dikembangkan sistem baru bernama Sidupa. Ini pendataan wajib pajak di lapangan berbasis pelaporan dari kepala desa. Berikut adalah data wajib pajak baru yang diperoleh di periode bulan Januari sampai Desember di tahun 2020. Ini di sektor hotel ada 361 wajib pajak baru, di restoran ada 241 wajib pajak baru, di kantong-kantong parkir ada 3, hiburan ada 79 wajib pajak baru, air tanah ada 130 wajib pajak baru, reklame ada 36 wajib pajak baru, dan totalnya ada 851 wajib pajak baru yang diperoleh di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, untuk hotel ada 108 wajib pajak baru, restoran 122 wajib pajak baru, parkir ada 7 wajib pajak baru, hiburan ada 79 wajib pajak baru, air tanah ada 108 wajib pajak baru, dan reklame ada 29 wajib pajak baru. Totalnya dari bulan Januari sampai Juni 2021 ada 391 wajib pajak baru. Kemudian yang kedua ada program pengoptimalan intensifikasi. Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Di Bapenda Badung sendiri, program pengoptimalan intensifikasi pajak ini meliputi satu, ada melakukan pengawasan terhadap wajib pajak baru. Kemudian yang kedua, ada tetap melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan dalam melapor dan menyetor wajib pajak. Kemudian melaksanakan penagihan secara pasif. Kemudian memberlakukan kebijakan insentif pajak. Dan yang terakhir ada menyalurkan dana hibah pariwisata dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup dunia usaha. Yang pertama, pengawasan terhadap wajib pajak baru. Pengawasan wajib pajak baru ini adalah upaya aktif yang dilakukan untuk mengawasi perhitungan, pembayaran, atau penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak baru. Pengawasan wajib pajak baru dilakukan atas wajib pajak orang, pribadi, badan yang terdiri dari wajib pajak yang terdaftar dari tahun yang berjalan. Wajib pajak terdaftar tahun sebelumnya, wajib pajak yang belum pernah menyampaikan SPT, dan wajib pajak yang belum pernah melakukan penyebaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar. Kemudian tetap melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan menyetor pajak daerah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kebenaran aspek perpajakan, baik dari aspek material maupun aspek yuridis formal. Atau dengan kata lain, pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan suatu peraturan yang biasanya disebut dengan pemeriksaan. Di Bapenda Badung sendiri, pemeriksaan ini dilakukan tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan, kemudian tetap menjalankan prosedur pemantauan lapangan oleh tim pemeriksaan pajak daerah, di mana tim akan memeriksa memantau WP yang berpotensi memanfaatkan kondisi pandemi ini
dengan melaporkan SPTPD yang nihil. Kemudian pemeriksaan pajak ini jelas bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap PAD Badung. Kemudian meskipun di masa pandemi ini tidak semua usaha terkena dampak negatif, seperti halnya restoran. Karena di restoran tidak harus dine-in, bisa lewat aplikasi dan Grab. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Subbidang Penetapan dan Pembukuan, banyak juga usaha-usaha, ya ini diantaranya restoran, yang omsetnya justru meningkat. Maka dari itu pemeriksaan pajak harus tetap digalakan. Kemudian ada tetap melaksanakan penagihan meskipun secara pasif. Jadi selain pemeriksaan yang dilakukan, penagihan pun tetap dilaksanakan meskipun dilakukan hanya secara pasif. Di Bapeda Bandung sendiri, karena semenjak keluarnya Peraturan Nomor 3 Tahun 2020, penagihan piutang pajak itu tidak boleh lagi dilaksanakan secara aktif, maka yang dilakukan hanyalah secara pasif. Penagihan pasif ini penagihan yang dilakukan oleh Fiskus sebelum jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat kebutuhan pembetulan, surat keputusan pemberatan, keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayarkan melalui imbauan, baik dari surat maupun dengan telepon media lainnya. Hal tersebut saya dapat dari hasil wawancara bersama Bu Eka, yaitu staf bidang penagihan. Kemudian ada memberlakukan kebijakan pemberian insentif pajak. Jadi kebijakan yang dilakukan Bapenda ini ada yang berdasarkan permohonan dan ada yang tidak berdasarkan permohonan. Tapi yang paling sering dikeluarkan oleh Bapenda dan dimohonkan oleh wajib pajak ini adalah penghapusan sanksi administratif dan pemberian angsuran pajak. Penghapusan sanksi administratif ini diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak dalam rangka penanganan dampak ekonomi coronavirus disease. Penghapusan sanksi administratif ini dapat meliputi pajak air tanah, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Kemudian ada pemberian angsuran pajak. Pemberian angsuran pajak ini salah satunya diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran. Kebijakan pemberian angsuran pajak juga harus didasarkan atas permohonan. Berdasarkan wawancara bersama Bu Eka, staf bidang penagihan, ini pengajuan angsuran ini oleh beberapa wajib pajak terjadi karena beberapa usaha yang dijalankan sempat berhenti beroperasi sehingga dana yang tadi disisihkan untuk membayar pajak menjadi terhambat. Kemudian ada menyalurkan dana hibah pariwisata dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup dunia usaha. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM 704 PL 07.02/MK strip 2020 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. Program hibah pariwisata ini adalah suatu strategi pariwisata percepatan untuk membantu pengusaha hotel dan kepala daerah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi restoran yang merupakan labor padat karya. Pada saat ini secara umum sedang mengalami gangguan finansial serta pemerintah atau kabupaten kota kehilangan turunan PAD dan PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan. Program hibah ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami finansial serta penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat pandemi COVID-19. Dana hibah ini diperuntukkan ini 70% untuk industri hotel dan 30% untuk restoran kepada pemerintah daerah untuk bagian dari program penanganan dampak ekonomi sosial dari COVID-19, terutama pada sektor pariwisata dan sektor lainnya juga. Di Bapenda Bandung sendiri telah memberlakukan dana ini dan telah ada beberapa restoran dan hotel yang diberikan dana hibah pariwisata ini berdasarkan petunjuk beberapa persyaratan. Kemudian dana hibah pariwisata ini diberikan dan kepada usaha-usaha yang membutuhkan yang memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan utamanya adalah hibah pariwisata tersebut diberikan melihat seberapa besar kontribusi wajib pajak ini telah menyumbang PAD untuk Badung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan atas perhatiannya, terima kasih.
Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari Saudari Mary Aprilia yang melakukan magang di kita, hal-hal apa yang saudara dapat saudara lakukan. Nggih, selamat sore, Pak. Suara saya Sore. terdengar nggih? Dengar jelas. Nggih. Jadi saya Mary Aprilia, saya mahasiswa magang di Bapenda Badung, satu bidang dengan Gung Sinta yang sebelumnya presentasi di bagian penetapan dan pembukuan. Jadi tugas kami hampir sama karena kami selama ini melakukan tugasnya berbarengan karena satu tugas kami lakukan bersama. Oke, kurang lebihnya. Presentasinya boleh saya mulai dari sekarang, Pak? Mari dengan judul apa? Tiang yang mengangkat judul kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di masa pandemi COVID-19 dilihat dari wajib pajak yang melapor pada bidang data dan TI di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk wajib pajak PHR di tahun 2021. Oke, Baik, silakan. apakah sudah terlihat? Sudah terlihat nggak, Pak? Sudah, silakan. Jadi latar belakang yang saya angkat adalah di masa pandemi sekarang Indonesia kan merupakan negara hukum, di mana salah satu tujuan negara kita adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Salah satu cara dari mensejahterakan itu adalah dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini ada karena ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini salah satu terbesarnya dari pajak. Lalu penerimaan pajak terbesar itu maaf. Soal saya masih terdengar nggih? Halo? Halo, terdengar kok, Mer. Oh iya. Jadi penelitian ini diangkat di mana di tahun sebelumnya pajak itu menggunakan sistem official assessment. Di mana sekarang setelah adanya tax reformation atau reformasi pajak itu berubah menjadi self assessment. Nah, self assessment sendiri itu di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Namun itu tidak serta-merta membuat wajib pajak merasa benar-benar bebas. Negara juga memberikan tanggung jawab pada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, di mana itu sebagai pemerintah juga dapat memeriksa, memantau, dan juga mengamati dari wajib pajak tersebut. Namun seperti yang kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali pemilik usaha yang merasakan dampaknya, yaitu di mana dia harus mulai merasakan adil dengan pegawainya, harus tetap memberikan santunan ataupun pajak walaupun usaha tidak lancar, bahkan hal itu membuat usaha-usaha tersebut tutup sementara ataupun tutup permanen. Maka rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana sistem cara penagihan pajak di Bapenda Badung
dan juga bagaimana kepatuhan wajib pajak dilihat dari wajib pajak yang melapor di bidang data dan IT di tahun 2021. Kalau boleh saya berikan informasi sebelumnya bahwa di tahun 2021 ini dimulai dari bulan Januari hingga April, karena untuk rekapan dari Mei hingga bulan Juni ini belum ada. Metode penelitian digunakan yaitu metode penelitian normatif dan juga empiris. Baik, saya mulai dari yang pertama, sistem tata cara penagihan pajak di Bapenda Badung. Jadi, tindakan penagihan pajak itu ada dua, dilakukan secara pasif dan dilakukan secara aktif. Di mana tindakan secara pasif ini dengan menggunakan surat-surat yang diberikan. Jadi tata cara dengan tadi yang saya sebutkan, menghitung, melaporkan, dan juga membayarkan pajaknya. Nah, ketika wajib pajak tersebut tidak melakukan pelaporan, maka bidang data dan TI akan mengeluarkan surat teguran. Surat teguran tersebut berisi tentang keharusan dari wajib pajak yang melapor setelah diberikan waktu tenggat 7 hari setelah surat itu keluar. Namun surat teguran yang dikeluarkan penagihan dilakukan ketika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Nah, ini salah satunya yaitu penagihan pajak pasif ini. Jika dalam jangka waktu 30 hari sebelum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo yang akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif dengan menerbitkan surat teguran. Itu surat teguran yang dikeluarkan oleh bidang penagihan. Penagihan pajak aktif itu di mana tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga diikuti dengan melakukan tindakan sita dan lanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Sistem tata cara ini sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan di dalam pasal 3 di ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dapat dilihat seperti di slide, di mana kepala badan melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat SKPD, SKPDKB, SKPD-KBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Yang kedua itu terdapat dalam surat SPPT PBB dan juga surat tagihan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, surat ketetapan bayar pengelolaan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKB-KB, SKB-KBT, dan juga SKB, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang bayar harus dibayar bertambah. Seperti yang tercantum di ayat 1 tersebut, penagihan pajak dilakukan sebagaimana karena tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pencegahan, dan menjual barang yang telah disita. Itu seperti ketentuan yang diatur dalam Surat Bupati Nomor 15 Tahun 2018. Nah, untuk kepatuhan yang bisa dilihat, ini data yang saya dapat dari bidang penagihan yang diberikan oleh Bu Eka. Di tahun 2021 per bulan Aprilnya, jumlah wajib pajak yang melapor itu seperti yang tertera, ada hotel, restoran, dan PHR, karena fokus saya di laporan ini tentang pajak PHR. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah wajib pajak hotel itu ada 3.919, restoran ada 2.157, hiburan ada 647, dan total semua jumlah wajib pajak tersebut adalah 6.723. Ini saya buat dalam bentuk presentasinya. Bisa dilihat, untuk jumlah wajib pajak itu, untuk jumlah wajib pajak yang melapor, itu bisa terbagi lagi menjadi dua, di mana satu ada nilai pajak
yang dimaksudkan dalam ada nilai pajak adalah di mana pemilik usaha masih terus melanjutkan usahanya. Sedangkan nihil tutup sementara di mana wajib pajak melaporkan bahwa usahanya tutup sementara dikarenakan pandemi. Bisa dilihat untuk hotel ada nilai presentasenya itu, ada nilai pajaknya itu berpresentasi 37,07%, nihil tutup sementara 50,22, tidak melaporkan itu 12,71%. Untuk restoran ada nilai pajaknya 48,68%, tutup sementara 27,44%, dan tidak melaporkan 23,88%. Untuk hiburan ada nilai pajaknya 23,96%, tutup sementara 40,80%, tidak melaporkan 35,24%. Untuk totalnya yang ada nilai pajak dari PHR tersebut 36,57% dan tutup sementaranya 39,40%, di mana diakumulasikan untuk jumlah wajib pajak yang melapor di tahun 2021 itu ada 76,06%. Sedangkan yang tidak melaporkan itu totalnya 23,94%. Di sini bisa dilihat, walaupun dalam keadaan tutup, wajib pajak di daerah Bandung masih tetap melaporkan dan angka kepatuhannya bisa dibilang sangat tinggi karena itu melebihi dari setengahnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi saudari. Selanjutnya saya persilakan Dewi Sundariwati. Baik, Bapak. Sebelumnya apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Coba dibuat lebih wide. Lebih diperluas tampilan. Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Ampura Bapak, ini belum bisa. 40% lebih klik. Mana dia? Pojok kanan bawah.
Udah. Udah. Saja dilanjut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Dewi Sundariwati dengan NIM 184551100. Pada saat melaksanakan program MBKM, saya mendapatkan di bidang penagihan. Nah, sehingga tersebut saya mengangkat itu efektivitas hukum kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan permasalahan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung pada saat pandemi COVID-19. Kemudian ada pun latar belakang yang mendasari laporan saya kali ini. Yang pertama ada landasan yuridis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bapenda Badung atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan penagihan piutang daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, undang-undang yang mendasari adanya pemungutan pajak daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 itu ada beberapa jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, kabupaten, atau kota. Salah satunya adalah huruf A dan B, yakni pajak hotel dan restoran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki objek pariwisata yang sangat banyak, seperti objek wisata alam maupun maupun pusat hiburan yang berkelas dunia. Nah, sehingga tak ayal adanya objek pariwisata yang begitu banyak serta pusat hiburan yang berkelas dunia mengakibatkan Badung ini memiliki pendapatan pajak yang cukup tinggi, sehingga tak ayal bahwa Kabupaten Badung memiliki pendapatan asli daerah yang paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Bali. Nah, pada saat pandemi 19, sektor pariwisata maupun perekonomian mengalami penurunan yang sangat signifikan. Banyak terjadi gejolak karena pengaruh dari adanya pandemi COVID-19. Sehingga tak ayal, dampak yang diakibatkan begitu besar mengakibatkan COVID-19 ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 ditetapkan sebagai bencana non-alam penyebaran penyakit COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, kemudian adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan hampir sebagian besar negara menerapkan yang namanya kebijakan lockdown. Nah, kebijakan lockdown ini mengakibatkan dilakukan dengan cara menutup akses keluar masuk dari negara satu ke negara yang lainnya, sehingga mobilitas antara negara itu terganggu seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan turis yang berasal dari mancanegara tidak dapat berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Badung. Yang tadinya hotel dan restoran menyumbangkan pendapatan pajak daerah paling besar di Kabupaten Badung, namun semenjak adanya pandemi COVID-19, justru hotel dan restoran ini memiliki banyak tunggakan utang pajak kepada Bapenda Badung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masalah utang dan piutang itu biasanya diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun pertanyaannya adalah bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan tunggakan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung pada saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama adalah
Bagaimanakah upaya yang dilakukan Bapenda Badung dalam menanggapi wajib pajak yang tidak membayar pajak di masa pandemi COVID-19? Perumusan masalah yang kedua adalah mengenai bagaimanakah efektivitas hukum kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung pada saat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian, yakni penelitian hukum empiris, di mana penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa serta mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian jenis pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Kemudian sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Kemudian data dan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa narasumber. Kemudian data sekunder itu melalui studi kepustakaan, di mana data sekunder ini dibagi lagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yakni saya gunakan adalah wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Yang terakhir ada teknik analisis bahan hukum, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Tinjauan pustaka yang pertama yang saya gunakan adalah teori negara hukum, di mana negara hukum merupakan negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian ada teori kewenangan, yakni kekuatan yang menjadi landasan dalam menerapkan serta menegakkan hukum, ketaatan yang mengandung suatu kepastian, kekuasaan, atau yurisdiksi untuk memerintah dan memutuskan. Kemudian ada konsep pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang terakhir ada konsep PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Nah, PKPU merupakan masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga pada debitur untuk memusyawarahkan atau mendiskusikan cara pembayaran utang-utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditor. Kemudian kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah 1 mengenai upaya yang dilakukan oleh Bapenda Badung dalam menanggapi wajib pajak yang tidak membayar pajak pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama ada landasan yuridis mengenai kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga harus ada undang-undang yang mendasari pemungutan dari pajak itu. Nah, dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu dijelaskan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, kabupaten, atau kota. Di antaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, di mana dasar dari diterbitkannya PP nomor 55 tahun 2016 yakni untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah melalui penguatan administrasi pemungutan pajak daerah. Nah, disebutkan juga dalam pasal 4 ayat 1 PP nomor 55 tahun 2016 bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan ketentuan tersebut mengartikan bahwa masing-masing daerah dapat memungut pajaknya sesuai dengan potensi dari daerah tersebut. Nah, yang terakhir ada Peraturan Bupati Badung nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah, di mana Perbup ini diterbitkan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberikan efek jerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Nah, maksud dari diterbitkannya Peraturan Bupati Badung ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1, yaitu memberikan landasan hukum serta pedoman dalam melaksanakan penagihan pajak daerah. Selanjutnya, mengenai upaya Bapenda Badung dalam menanggapi wajib pajak yang tidak membayar pajak di masa pandemi COVID-19, itu pada dasarnya telah tertuang dalam Perbup Badung nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah. Nah, dalam Perbup tersebut diatur dua cara dalam melakukan penagihan. Yang pertama adalah penagihan pasif, yang kedua adalah penagihan aktif. Penagihan pasif merupakan
upaya penagihan yang dilakukan Bapenda Badung hanya dengan menerbitkan surat yang memberitahukan adanya utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak kepada Bapenda Badung. Seperti penagihan pasif ini dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C Peraturan Bupati Badung nomor 15 tahun 2018. Seperti misalnya diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah atau surat tagihan pajak daerah. Kemudian ada penagihan aktif. Nah, penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, di mana ketika penagihan pasif telah diupayakan oleh Bapenda Badung, namun wajib pajak tetap juga tidak melakukan pembayaran pajaknya, maka Bapenda Badung akan melanjutkannya ke penagihan aktif. Nah, di penagihan aktif ini, Bapenda Badung tidak hanya melakukan atau menerbitkan surat saja, melainkan melakukan beberapa tindakan di dalamnya. Seperti misalnya, yang pertama ada surat teguran. Seperti namanya, surat teguran berfungsi untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Nah, surat teguran ini diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 6 Perbuk nomor 15 tahun 2018. Nah, apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran dan wajib pajak tidak juga membayar utang pajaknya, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Badung menginstruksikan atau memerintahkan jurusita untuk melakukan pemasangan spanduk di lokasi usaha wajib pajak tersebut. Nah, kemudian ada surat paksa yang diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 9 Perbuk nomor 15 tahun 2018, yaitu surat paksa diterbitkan apabila setelah dilakukannya surat teguran dan dalam tenggang waktu 21 hari wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran utang pajaknya, maka akan dilayangkan surat paksa. Selanjutnya ada penyitaan. Itu penyitaan dilakukan apabila wajib pajak tetap juga tidak mau membayar pajaknya setelah surat paksa dilayangkan 2 kali 24 jam. Nah, yang terakhir ada penyanderaan. Nah, penyanderaan diatur dalam pasal 21, di mana penyanderaan ini dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal 100 juta rupiah serta diragukan itikat baiknya. Namun, di antara upaya penagihan yang dilakukan oleh Bapenda Badung, entah itu penagihan pasif maupun penagihan aktif, selama masa pandemi COVID-19 ini, Bapenda Badung hanya melakukan yang namanya penagihan pasif, yang disertai dengan kebijakan pengenaan sanksi administratif dalam setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian, pada dasarnya, upaya penagihan pajak tidak hanya dilakukan oleh Bapenda Badung, tetapi sebagai wajib pajak yang taat akan aturan, seharusnya wajib pajak tersebut jeli terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keringanan di dalam melakukan pembayaran pajak. Seperti misalnya adanya permohonan penundaan angsuran pembayaran utang pajak. Dengan landasan yuridis, yang pertama ada pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, yang kedua ada pasal 15 ayat 4 Perda Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak hotel, dan Perda Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Kemudian yang terakhir ada pasal 13 ayat 2 Perbuk Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan. Dari masing-masing landasan yuridis yang saya telah sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepala daerah pada dasarnya dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pajak berdasarkan atas permohonan wajib pajak dengan dikenakan bunga 2% setiap bulannya. Kemudian kemudian angsuran tadi akan dituangkan dalam suatu perjanjian angsuran, dan konsekuensinya apabila wajib pajak pada akhirnya transaksi atau mencederai janji dari perjanjian angsuran tersebut, maka Bapenda Badung akan segera melakukan upaya penagihan aktif dengan melakukan pemasangan spanduk di lokasi usaha wajib pajak, serta merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencabut izin operasional wajib pajak tersebut. Kemudian yang kedua ada pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Landasan yuridisnya yaitu pasal 107 ayat 2 huruf A dan huruf E Undang-Undang 28 tahun 2009. Kemudian ada pasal 23 ayat 2 huruf A Perda Badung Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak hotel, dan Perda Badung Nomor
16 tahun 2011 tentang pajak restoran, dan yang terakhir ada pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Perbuk Bandung nomor 21 tahun 2012. Nah, di mana pada masing-masing landasan yuridis yang saya sebutkan tadi, pada dasarnya penghapusan tersebut dapat diberikan pada sanksi yang dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi seperti pada saat pandemi COVID-19 ini, pada dasarnya wajib pajak dapat memohonkan atas penghapusan sanksi administratif pajaknya. Dengan syarat penghapusan sanksi administratif baru dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi utang pokok pajaknya. Kemudian, menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai efektivitas hukum kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak di Kabupaten Bandung pada saat pandemi ini. Yang pertama, saya menggali mengenai kedudukan Bapenda Bandung terhadap wajib pajak yang berada dalam pilot. Nah, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, masing kreditor itu dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Namun Bapenda Bandung di sini berkedudukan sebagai kreditor preferen, yang berarti kreditor preferen merupakan kreditor yang diberikan kedudukan istimewa oleh undang-undang oleh karena sifat piutangnya. Kemudian terdapat juga landasan yuridis yang mendasari bahwa hak mendahului pelunasan atas utang pajak dimiliki oleh Bapenda Bandung. Ya, dapat dilihat dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Yang kedua, saya analisis mengenai status wajib pajak dalam PKPU dan PAILIT. Nah, status hukum wajib pajak dalam PKPU dapat dilihat dalam pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa selama PKPU berlangsung, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya tanpa persetujuan dari pengurus. Yang kedua, ada status hukum wajib pajak dalam PAILIT. Dapat dilihat dalam pasal 24 ayat 1 yang mengatur bahwa debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam PAILIT sejak tanggal putusan pernyataan PAILIT diucapkan. Kemudian, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, itu tercatat terdapat 9 kasus kepailitan dan PKPU wajib pajak yang terjadi di Kabupaten Bandung dalam rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, pada dasarnya, hukum kepailitan dan PKPU tidak serta-merta dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak wajib pajak di Kabupaten Bandung. Hal-hal yang mendasari kurang efektifnya hukum kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak yang pertama, PKPU dan PKPU merupakan hukum perdata khusus yang mekanismenya dan ketentuannya diatur dalam aturan tersendiri yang lebih khusus. Yang kedua, kepailitan dan PKPU memiliki alur serta proses yang cukup panjang, terutama proses pelelangan dalam kepailitan. Dan yang terakhir, Bapenda Bandung akan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap wajib pajak yang berada dalam PAILIT atau PKPU. Jadi pada kesimpulannya, rumusan masalah yang pertama itu upaya yang dilakukan Bapenda Bandung dalam menanggapi wajib pajak yang tidak membayar pajak, yaitu hanya dilakukannya penagihan pasif saja. Kemudian mengenai efektivitas hukum kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak, pada dasarnya hukum kepailitan dan PKPU tidaklah efektif di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang efektif adalah peraturan yang sebagaimana telah diatur dalam Perbuk Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah, yakni dilakukannya upaya penagihan aktif berupa pemasangan spanduk di lokasi usaha dari wajib pajak. Karena dengan pemasangan spanduk tersebut bertuliskan bahwa objek pajak ini tidak membayar kewajiban pajak daerah. Dengan begitu, wajib pajak akan merasa bahwa reputasi perusahaannya akan merasa terancam ketika dipasangin spanduk di lokasi usaha wajib pajak tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dewi. Selanjutnya, ada Ayu. Biningsik ya. Silakan. Ya.
Izin share konten, Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Kade Ayu Dwiningsih dengan NIM 1804551021 dengan judul Laporan Dasar Hukum Penerimaan Pajak Hotel Restoran dan Analisis Kontribusi Pajak Hotel Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung demi COVID-19, yang dimana di sini saya magang di bagian penagihan Bapenda Badung. Saya akan mulai dari bab pertama, yaitu memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi penelitian. Bab 1.1, yaitu mengenai latar belakang. Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain terdapat dasar hukum dalam pemungutannya, pajak juga memiliki asas yang jelas, yaitu asas finansial, asas ekonomis, asas yuridis, asas umum, asas sumber, asas kebangsaan atau nasionalitas, dan asas wilayah atau teritorial. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah Kabupaten Badung 80% berasal dari sektor pariwisata. Pajak yang berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kabupaten Badung mengalami penurunan kisaran 90% pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa dasar hukum pemungutan pajak hotel dan restoran serta efektivitas Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah. Rumusan masalah yang kedua yaitu berapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dasar hukum pemungutan pajak hotel dan restoran serta implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran pada saat pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu agar dapat menghasilkan pengetahuan tentang dasar hukum yang menjadi acuan yang digunakan untuk pemungutan pajak hotel dan restoran serta mengetahui tata cara penagihan pajak yang sesuai dengan peraturan Bupati di kala pandemi COVID-19. Manfaat yang kedua yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yang mengalami perubahan di kala pandemi COVID-19. Adapun metode penelitian dalam laporan ini yaitu jenis penelitian normatif empiris yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concerto dalam masyarakat. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data dari lapangan langsung yaitu Bapenda Badung. Sedangkan data sekundernya yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang cara penagihan pajak hotel, Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang tata cara penagihan pajak hotel. Teknik pengumpulan data dalam penyusun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, studi lapangan, serta observasi. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif.
Adapun bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada bab ini menjelaskan mengenai asas, konsep, deskripsi pendapatan asli daerah, serta deskripsi singkat instansi terkait di mana penelitian ini dilakukan, sehingga dapat menjadi landasan serta dasar pemikiran yang berfungsi sebagai penunjang analisis dari suatu permasalahan dalam penelitian hukum terkait dasar hukum penerimaan pajak hotel restoran dan analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung di kala pandemi COVID-19. Adapun bab yang ketiga yaitu mengenai pembahasan dasar hukum pemungutan pajak hotel dan restoran, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tata cara pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang keempat, peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang pajak hotel khusus Kabupaten Badung, yaitu peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang pajak hotel, peraturan daerah kabupaten yang mengatur mengenai pajak restoran, yaitu khusus kabupaten pada peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang pajak restoran. Dan yang keenam, yaitu keputusan bupati atau wali kota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten atau kota yang dimaksud. 3.2 yaitu efektivitas peraturan Bupati Badung nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak. Penerimaan pajak di Kabupaten Badung dilihat dari kurun waktu tahun 2017 sampai 2020 kurang efektif atau mengalami penurunan. Secara integritas, berdasarkan wawancara kepada informan dari bidang penagihan Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak, khususnya pajak hotel dan restoran, kemudian disingkat dengan PHR, sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah. Namun, pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajaknya dikarenakan Indonesia melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM, yang mengakibatkan wisatawan lokal maupun mancanegara tidak bisa berkunjung ke Bali, khususnya Kabupaten Badung. Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah dalam menagih pajak di kala pandemi COVID-19 ini mengalami pembatasan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat penerimaan pajak. Faktor pendukung penerimaan pajak yang pertama yaitu pendataan wajib pajak baru oleh pendaftaran dan pendataan yang harus dapat menjaring banyak wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan atas pelaporan dan pembayaran wajib pajak yang dilakukan secara kontinu oleh bidang penetapan. Yang ketiga, penagihan piutang yang dilakukan secara aktif maupun pasif dengan efektif. Adapun faktor penghambat dalam penerimaan pajak, yaitu wajib pajak tidak mau melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, adanya self-assessment kepada wajib pajak yang mengakibatkan ada beberapa wajib pajak nakal yang tidak mendaftarkan dirinya. Yang ketiga, wajib pajak tidak taat pada kewajiban sebagai wajib pajak sehingga terjadi banyaknya tunggakan dari wajib pajak. Wajib pajak tutup usaha, di mana di sini wajib pajak tidak memberitahukan bahwa usahanya ditutup dan mengakibatkan tunggakan oleh wajib pajak tersebut. Adapun analisis kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2017 sampai 2020 pada berikut. Kabupaten Badung yang terkenal royal dengan daerah harus merevisi pendapatan asli daerah kabupatennya pada tahun 2020 dikarenakan adanya COVID-19. PAD yang sebelumnya ditargetkan 5,3 triliun dikoreksi menjadi 2,7 triliun. Jika dipresentasikan, target PAD Badung terkoreksi 49,06%. Penyebab terjadinya koreksi PAD ini karena dampak COVID-19. Sektor pariwisata menjadi andalan mendulang rupiah mati suri dikarenakan COVID-19 ini. Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung 2020 paling terpuruk. Penerimaan pajak menurun drastis karena PPKM. Beberapa hotel dan restoran mengalami tutup sementara maupun tutup permanen, sehingga PAD mengalami keanjlokan. Belum maksimalnya pendapatan asli daerah pada tahun 2020 berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah yang berdampak pada terhambatnya pembangunan, belanja pegawai dikurangi, serta
belanja rutin daerah menjadi dibatasi. 4.3 yaitu mengenai upaya Badan Pendapatan Daerah dalam pengoptimalan penerimaan pajak dalam situasi COVID-19, yaitu pertama, upaya memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif yang dimohonkan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak konsen dengan pembayaran bunga. Yang kedua, merencanakan dilakukannya penghapusan bunga denda pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan dan pengoptimalan pendapatan dari pajak bumi bangunan tersebut. Untuk pajak air dan tanah dilakukan oleh bidang pendataan dengan menyasar wajib pajak yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air dan tanah. Yang ketiga, memberikan keringanan berupa pengangsuran. Jadi di sini wajib pajak bisa mengangsur dalam pembayaran pajaknya. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pertama yaitu efektivitas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah dalam penagih pajak di kala pandemi COVID-19 mengalami pembatasan berupa penagihan hanya bisa dilakukan secara pasif. Pembatasan ini terjadi pada saat pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak tetap dikatakan efektif walaupun adanya pandemi COVID-19 karena dengan peraturan ini para penagih bisa mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelaporan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu kesimpulan yang kedua yaitu kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari akhir bulan Maret tahun 2020. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, Bapenda Badung diharapkan untuk dapat melakukan penagihan aktif dengan tetap menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah dalam menagih pajaknya. Harapkan untuk Bapenda Badung lebih tegas terhadap wajib pajak yang memanfaatkan situasi COVID-19 ini dalam menunda pembayaran pajaknya. Dan yang kedua, yaitu disarankan kepada Bapenda Badung agar memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan lebih tegas menindak lanjuti wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam meningkatkan kontribusi pajak diharapkan agar Bapenda Badung lebih banyak memungkinkan bisa membayar pajaknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Tade Ayu. Yang terakhir ya, terakhir sekarang untuk Dewi Maharani ya. Nggak terdengar suaranya. Kadang suaranya. Kalian tidak berdekatan, dibantu. Izin masuk. Pak, saya mohon izin untuk membantu teman saya share konten di Silakan. Webex saya. Oh, terima kasih Silakan. Bapak. Panik nggak? Panik.
Enggak, saya izin pindah Cek room. Pak Rum. Saya Ya, izin ya, pindah ya. room. Oke, oke. Boleh. Ini dicoba ini nggak ada yang beneran. Ini nih. Berarti aku ngomongin. Bagus, selamat Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terjelas. Silakan. Selamat sore kepada Bapak Dr. Made Gede Surbekal Marsan, SHMKN, serta kawan-kawan MBKM. Izinkan saya, Uday Maharani dengan NIM 1804551047 untuk mempresentasikan laporan magang dengan judul Realisasi Kebijakan Pembayaran Pajak selama Pandemi COVID-19 guna mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Badung. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penulis dalam penulisan laporan kali ini yaitu sumber penerimaan negara diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa undang-undang memberikan wewenang terhadap negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mempergunakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang diwujudkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian, pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain merupakan bersifat memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, suatu daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini disebut dengan otonomi daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, maka untuk mendorong potensi, daya, dan inovasi di daerah, pemerintah pusat mendesentralisasikan pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Terutama pada saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 tidak terkecuali menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung yang bertumpu pada sektor pariwisata. Adapun beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam meringankan wajib pajak untuk atau dalam pembayaran pajaknya. Di antaranya adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, kemudian permohonan atau penundaan angsuran pembayaran utang pajak, dan pengajuan pengurangan ketetapan SPPT PBB. Kemudian guna mengoptimalkan penagihan di bidang pajak daerah, pemerintah Kabupaten Badung khususnya Bapenda Badung menerapkan atau melakukan tahapan penagihan pajak yang terbagi atas dua, yaitu penagihan aktif dan juga penagihan pasif. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan rumusan masalah yang akan saya sebutkan berikut ini, yaitu rumusan masalah yang digali oleh penulis terdapat dua, yaitu apa saja kebijakan pembayaran pajak yang diberlakukan oleh Bapenda Kabupaten Badung selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya Bapenda Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah. Saya lanjutkan dengan metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian diambil oleh penulis atau saya sendiri adalah
penelitian normatif empiris atau law research, yang mana dengan cara penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif terhadap peristiwa itu. Kemudian yang kedua adalah jenis pendekatan historis. Pendekatan historis dilakukan dengan cara menganalisis latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dibahas. Dalam hal ini dicerminkan dalam pandemi COVID-19 yang awalnya tidak ada menjadi ada, sehingga pemerintah Kabupaten Badung dituntut untuk membentuk suatu kebijakan yang dapat meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Kemudian saya lanjutkan dengan data dan sumber sifat penelitian. Sifat penelitian yang saya ambil di sini adalah penelitian hukum eksploratori, yang mana penelitian hukum bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang mana data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepekaan. Teknik pengumpulan bahan data. Teknik pengumpulan bahan data dibagi menjadi dua, yaitu melalui wawancara dan juga dengan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan bersama dengan staf dari Bapenda Kabupaten Badung, sedangkan bahan data sekunder atau studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan dan juga beberapa peraturan Bupati Badung mengenai isu yang tengah dibahas. Kemudian terdapat pula teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data saya bagi 3, yaitu terdapat pemeriksaan data, penandaan data, dan juga penyusunan sistematisasi data. Pemeriksaan data ini saya lakukan dengan cara memastikan bahwa apakah data yang saya dapat sudah relevan, jelas, dan padat. Kemudian yang kedua adalah penandaan data, yang mana saya lakukan dengan pemisahan bagian-bagian data sesuai dengan jenisnya. Dan yang terakhir adalah sistematisasi data, yang saya lakukan dengan mengedit atau membentuk suatu tabel-tabel berisi angka-angka presentasi pajak dari Kabupaten Badung. Kemudian lanjut dengan beberapa aspek yang diartikan. Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib untuk biaya untuk kelangsungan terus dibiayai itu diperoleh dari pajak dan kekayaan. Kemudian lanjut pada jadi 3, yaitu antara asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Kemudian yang kedua ada asas certainty, yang artinya kepastian hukum. Kemudian yang ketiga ada asas efisiensi, yang artinya efisien, atau asas ekonomi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Terdapat pula beberapa teori yang saya masukkan dalam hal ini, yaitu pertama ada teori asuransi, yang menyatakan bahwa pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara. Kemudian yang kedua adalah teori kepentingan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Kemudian yang ketiga ada teori daya pikul. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang. Hal ini diukur melalui penghasilan, kekayaan, besar pengeluaran seseorang, dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga. Kemudian terdapat pula teori bakti. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut dan rakyat harus membayar pajak tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Kemudian yang terakhir adalah teori asas daya beli. Teori asas daya beli mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Kemudian saya lanjutkan dengan terbitnya undang-undang pokok pemerintah. Dasarnya mengatur tentang
dan bertanggung jawab dipandang untuk membentuk Badan Pendataan Kabupaten Badung. Suaranya lebih dekat. Baik, Pak. Apakah sudah lebih jelas? Lebih jelas? Sudah. Ya, baik, selanjutkan. Yaitu sekarang masuk ke dalam bab 3 atau pembahasan. Di sini saya membahas mengenai kebijakan pembayaran pajak Bapenda Badung selama pandemi COVID-19. Saya mendapatkan 3 kebijakan, yaitu yang pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Ini mengacu pada Peraturan Bupati Badung nomor 27 tahun 2020 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak daerah dalam rangka penanganan COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif harus memenuhi beberapa syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Badung nomor 27 tahun 2020, yaitu yang menyebutkan bahwa 1. Harus adanya satu permohonan untuk satu SKPDKB, SKPDKB JBT, atau STPD. Kemudian yang kedua, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya tertuang menurut perhitungan wajib pajak, disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya. Kemudian yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang. Dan yang terakhir, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Adapun pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Bapenda Badung, adalah pajak air tanah, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, maupun pajak hiburan, dan pajak lainnya. Kemudian saya melakukan beberapa wawancara dengan beberapa staf yang ada di Bapenda Badung, salah satunya adalah Ibu Eka Martini. Beliau menegaskan bahwa selain adanya penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, terdapat juga beberapa kebijakan. Yang pertama adalah pengajuan permohonan angsuran maupun penundaan pembayaran pajak, merujuk pada Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang selanjutnya disebut utang pajak dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah pengajuan pengurangan ketetapan SPPT PBB. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Badung nomor 67 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Dalam pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Lebih lanjut dalam pasal 36 ayat 1, pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diberikan kepada wajib pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB atau SKPD. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif. Pada ayat 3, Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif. Ibu Eka Martini juga menuturkan bahwa permohonan pengajuan pengurangan ketetapan SPT PBB diajukan kepada UPT PBB Badung Selatan maupun UPT PBB Badung Utara setelah dikabulkan ketetapan SPPT PBB tahun 2020 sampai 2021 akan mendapatkan potongan sebesar 20 hingga 30%. Kemudian masuk kepada bab 4. Kemudian masuk pada pembahasan bab 4, yaitu yang akan saya bahas upaya Bapenda Kabupaten Badung
dalam mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah. Terdapat dua. Terganggunya laju perekonomian saat ini menyebabkan wajib pajak mengalami kendala dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu, terdapat dua sistem atau penagihan pajak yang dilakukan oleh Benda Kabupaten Badung. Yang pertama adanya penagihan aktif. Ini mengacu pada Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2018 dan Instruksi Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2018 tentang inventarisasi daftar tunggakan pajak daerah, pemasangan spanduk atau pemberitahuan utang pajak daerah. Penagihan aktif ini terdapat dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2018 yang dapat berupa pemberian surat teguran, pemberian surat perintah penagihan seketika, surat paksa. Surat paksa ini berisi kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang otomatis mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian terdapat pula surat perintah melakukan penyitaan, surat permohonan lelang, surat perintah penyanderaan, surat permohonan pencegahan, dan juga surat permohonan pemblokiran rekening. Dalam penagihan aktif ini, ada satu hal yang saya garis bawahi, yaitu yang paling efektif dilakukan adalah dengan pemasangan spanduk. Hal ini tertuang dalam Instruksi Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2018 tentang inventarisasi daftar tunggakan pajak daerah dan pemasangan spanduk atau pemberitahuan utang pajak, yang berisi dalam spanduk tersebut bahwa objek pajak ini menunggak pajak daerah bila dalam jangka waktu 14 hari kerja tidak melunasi tunggakan pajak akan dilakukan penagihan dengan upaya paksa. Pemasangan spanduk dilakukan dengan tujuan memberikan rasa malu terhadap wajib pajak yang membandel, sebab para wisatawan enggan untuk mengunjungi tempat yang terbelit hutang. Maka dari itu saya katakan bahwa pemasangan spanduk merupakan salah satu cara yang efektif dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Badung. Namun sementara ini, Bapenda Badung tidak melakukan penagihan aktif dikarenakan pandemi COVID-19. Maka dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah, Bapenda Badung tetap melakukan penagihan, namun dalam penagihan pasif. Penagihan pasif ini dilaksanakan dengan penerbitan atau surat pemberitahuan utang pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan pajak daerah, Pasal 3 Ayat 1, yaitu Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam pertama adalah surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah. Kemudian yang kedua adalah surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi bangunan atau SPPT PBB, dan surat tagihan pajak bumi bangunan. Ketiga, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKPDKB, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan atau SKBKBT, dan surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau SKB, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah. Ayat 2-nya menjelaskan bahwa penagihan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Adapun sekarang masuk kepada bab 5 yaitu penutup, dapat saya paparkan bahwa kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini adalah dalam situasi pandemi COVID-19, Bapenda Kabupaten Badung menetapkan kebijakan pembayaran pajak untuk meringankan beban pajak dari wajib pajak. Itu yang saya sebutkan tadi ada beberapa. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, kemudian pengajuan permohonan angsuran maupun penundaan pembayaran pajak, dan yang ketiga adalah pengajuan pengurangan ketetapan SPPT PBB. Kemudian terupaya dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Badung yaitu penagihan aktif. Yang paling efektif menurut saya saat ini adalah dengan cara pemasangan spanduk. Namun karena kondisi pandemi COVID-19, Bapenda Kabupaten Badung hanya melakukan penagihan pasif dengan cara memberitahukan surat utang pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan. Adapun saran yang akan saya sampaikan pada penelitian kali ini adalah
Yang pertama, ke depannya, Bapenda Kabupaten Badung agar bisa mencanangkan sektor baru yang dapat diandalkan selain sektor pariwisata, sehingga ke depannya apabila satu sektor lumpuh dapat ditopang oleh sektor lainnya. Kemudian, saran yang kedua adalah Bapenda Kabupaten Badung diharapkan dapat terus meningkatkan penagihan piutang pajaknya agar tidak tercipta celah kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, namun juga mengedepankan asas kepedulian akibat pandemi COVID-19. Sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, bisa di-close kontennya. Terima kasih saudara-saudara atas pemaparan yang sudah saudara-saudara sampaikan tadi mengenai kegiatan saudara-saudara di melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada skema utang. Dan tentu saja dengan kalian mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya yakin saudara mendapatkan banyak wawasan besar. Nah, ini terbukti dari cara saudara menyampaikan materi-materi dan substansi yang sudah saudara dapatkan di Bapenda Badung. Ya, hal ini sangat berkontribusi. Dan bahkan dengan kalian sudah masuk ke dalam lingkungan kerja, itu akan memberikan bekal bagi saudara-saudara, sehingga saudara-saudara mampu mengelaborasi antara teori dan praktek ke depan pada pekerja kalian. Demikian, saya sudah memiliki beberapa kriteria untuk memberikan evaluasi terhadap hasil magang. Nah, sehingga tahapan berikutnya adalah saya melakukan evaluasi dan memberikan penilaian. Nah, untuk itu, sementara pertemuan hari ini, terima kasih saudara-saudara sudah berkontribusi sehingga Merdeka Belajar dapat terlaksana, serta hal ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum melaksanakan MBKM. Semoga semester depan kuotanya akan lebih banyak, sehingga dan menjadi hal yang penting lagi bahwa MBKM depan akan menjadi syarat. Misalnya saudari pernah magang, jadi suatu syarat ketika saudari akan sudah lulus nanti dari fakultas hukum, kita dibutuhkan pengalaman saudari melakukan MBKM magang ini menjadikan satu syarat ketika saudari menjadi orang-orang yang akan ditentukan. Terima kasih atas perhatian saudari, terima kasih atas presentasi yang diberikan, dan saudari tinggal menunggu evaluasi yang akan kami berikan. Terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Jaga kesehatan. Mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID segera berakhir dan kasih kehidupan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak. Bapak mohon izin untuk bertanya.